Could I maybe get a glass of water? Kembali lagi dengan Phasmopi tentunya. Bagaimana kabarnya? Kali ini Phasmopi menceritakan film yang berjudul menceritakan seorang mahasiswi cantik yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai bartender di klub malam. Namun suatu ketika, sekelompok pria berhidung belang mencoba untuk mencicipi aset berharganya. Tak terima dengan perlakuan tersebut, ia pun berupaya untuk balas dendam dengan tangannya sendiri. Lalu seperti apa kebrutalan wanita ini? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, dimohon untuk subscribe dulu biar saya lancar ceritainnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang mahasiswi cantik bernama Sasa. Seperti biasa, ia sedang mengikuti pelajaran di kampusnya. Selang beberapa saat, tiba-tiba temannya bernama Shirley mengajak Sasa untuk datang ke pesta saudaranya. Katanya, di sana banyak pria handsome yang pantas untuk dijadikan pacar. Akan tetapi, Sasa yang sudah mempunyai pacar seorang duda menolak tawaran itu. Apalagi pisang beruratnya yang selalu bikin nagih. No. Have fun in the Hamptons. Singkat cerita, Sasa sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kekasihnya. Karena menurutnya, tak cukup dengan goyangan saja untuk bertemu dengan sang pujaan hati. Ternyata pacarnya yang bernama Terry sudah ada di depan pintunya. Dari raut wajah Terry, seperti ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan. Bahwa ternyata Terry dan mantan istrinya mau rujuk kembali. Dengan alasan, sang anak yang ingin mereka bersatu lagi. Bagai petir di siang bolong, Sasa tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pacar tuirnya ini. Padahal sebelumnya, ia tak diberitahu bahwa Terry mempunyai seorang anak. Hancur sudah harapan Sasa untuk bisa ke pelaminan bersama Terry. Di keesokan paginya, Sasa yang sedang galau mengunjungi Car Free Day untuk sekedar menghilangkan stresnya. Namun di situ ia melihat Terry yang sedang bersama mantan istri dan anaknya. Tentu ini membuat ia cemburu dengan keadaan tersebut. Saat malam datang, seperti biasa Sasa berangkat bekerja sebagai bartender di salah satu klub malam yang ada di kotanya. Namun di sini ia merasa tak bersemangat karena masih teringat dengan si Aduda yang kini sudah rujuk kembali. Lalu Shin berpindah kepada seorang wanita bernama Lulu yang bekerja di tempat yang sama. Saat melihat Sasa yang sedang bekerja, ia merasa jika Sasa sepertinya sedang ada masalah. Melihat Sasa yang tiba-tiba menangis, Lulu yang penasaran menanyakan apa yang membuatnya bersedih. Namun karena baru mengenal Lulu malam ini, Sasa pun tak banyak menceritakan tentang masalah sebenarnya. Karena tak tega melihat bersedih terus, Lulu pun mengajak Sasa untuk jogging ke tempat lain saja. What are you doing now? You want to get a drink somewhere maybe? Selang beberapa saat, Lulu dan Sasa minum bareng dengan sekelompok pria yang baru mereka temui. Karena sudah oleng, Sasa pun terbawa suasana bersama para pria yang baru mereka kenal. Dan singkat cerita, Lulu dan Sasa dibawa ke rumah pria tersebut untuk beristirahat. Mereka pun menyambut baik dengan kedatangan kedua wanita ini. Namun di sini kita melihat bahwa pria bernama Simon sepertinya menyukai kepada Sasa. Selang beberapa saat, Simon yang melihat Sasa oleng parah berniat untuk mengantarkan ke rumahnya. Akan tetapi, Sasa yang baru mengenalnya tentu saja menolak. Namun Simon malah kekeh dan memaksa Sasa untuk ia antar saja.
Setibanya di kosan, Simon pun kepengin ikut ke dalam, katanya ia cuma ingin numpang istirahat saja. Tentu saja Sasa menolak, karena ia takut digerebek oleh warga setempat. Mendengar hal itu membuat Simon sangat kesal terhadap Sasa. Hey, how about a kiss? Huh? What can I do? Setelah kejadian itu, Sasa menghubungi ibunya untuk mengadu apa yang ia alami. Namun sayangnya, ibunya tak bisa dihubungi karena sedang ada rapat keluar kota. Di keesokan harinya, Sasa nekat menemui Terry untuk memastikan tentang hubungannya. Akan tetapi Terry menegaskan bahwa ia tak bisa lagi bertemu dengan Sasa, terlebih ia sudah rujuk kembali dengan istrinya. Karena merasa khawatir dengan perasaan mantannya ini, Terry berniat mengantarkan Sasa pulang untuk terakhir kalinya. Setibanya di rumah, Sasa berniat untuk menceritakan tentang perlakuan Simon terhadapnya. Namun di sini Terry salah paham. You wanna fight me? Sungguh malang sekali nasib Sasa. Bukannya ditolongin, ia malah mendapatkan perlakuan kasar seperti Simon. Setelah kejadian tersebut, Sasa berniat melapor polisi untuk meminta keadilan yang telah menimpa dirinya. I need to speak to someone. Saat bertemu dengan polisi bernama Daniel, Sasa menceritakan perlakuan Simon terhadapnya. Namun Daniel merasa heran, kenapa Sasa tak menelpon panggilan darurat jika memang Sasa mendapatkan perlakuan seperti itu. Lalu Sasa yang sulit menjelaskan, ia disuruh membuat laporan dulu untuk melanjutkan kasusnya. Saat sedang menunggu Sasa, Lulu yang sedang gabut sengaja membuka segitiga bermuda untuk menggoda Daniel. Tentu saja Daniel yang malu-malu mencoba untuk tetap tenang meskipun pisang beruratnya yang mulai mengeras. Hi. Hi. Sorry is a sign of weakness. What if I said I want you to take me some? Singkat cerita, Lulu berhasil membawa Daniel ke sebuah hotel untuk melakukan olahraga bersama. Daniel pun tentu sangat antusias menghadapi wanita yang ada di hadapannya ini. Could I maybe get a glass of water? Really fun game. Namun di sini Lulu memborgol Daniel. Katanya ini supaya lebih greget saat melakukan hal tersebut. Ternyata Lulu sengaja menggoda para pria hidung belang seperti Daniel untuk ia habisi. Lah kenapa Lulu bisa melakukan hal itu? Tenang, kita akan tahu siapa Lulu sebenarnya. Whoa, 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 no! Don't. Kembali kepada Sasa yang laporannya tak ditanggapi dengan serius oleh pihak kepolisian. Kemudian Lulu menyarankan untuk pergi ke tempat Simon saja, supaya Sasa bisa mendapatkan keadilan langsung oleh tangannya sendiri. Terlebih Lulu sudah mendapatkan senjata dari oknum polisi tadi. Saat bertemu dengan Dukon, mereka mendapatkan informasi bahwa Simon telah pergi ke kampung halamannya. Lalu Dukon sedikit heran dengan tujuan mereka mencari Simon. Saat Lulu akan menjelaskan, Dukon yang cengengesan malah menggoda kedua wanita ini. Atas kejadian barusan membuat Sasa tak menyangka dengan yang dilakukan oleh teman barunya ini. Tapi setidaknya apa yang Lulu perbuat bisa sedikit mengobati perasaan Sasa yang geram terhadap pria seperti itu. Setelah menghabisi Dukon, mereka yang kebetulan lapar langsung makan di tempat. From now on, I'm only eating Captain Crunch. Might need to stake everyone from off for protein. Vitamin C is in a bowl of Captain Crunch. Eric yang baru pulang dari warung sembako heran dengan keberadaan Lulu dan Sasa. Dan setelah dijelaskan oleh Lulu, Eric memberitahu di mana rumah Simon berada. So do you have an address for Simon or not? In Red Hook down by the water, it's 609. Is that a gun? I mean, is it? No, please, wait. Singkat cerita, Lulu dan Sasa berhasil menemukan kediaman rumah Simon.
Tentu saja mereka yang sudah gedek langsung melabraknya. Mantap sekali. Lulu dan Sasa berhasil melumpuhkan Simon yang sekarang sudah tak berdaya. Saat Lulu berencana untuk memotong kakinya, tentu Simon yang ketakutan memohon untuk dilepaskan dan meminta kepada mereka untuk berdamai saja. Namun semua itu sudah terlambat bagi Simon. You're not gonna fucking get away with this shit. I swear to I mean right now. Dengan santainya, Lulu berhasil memotong kedua kaki Simon tanpa rasa ragu sedikit pun. Please. By all means. Go on now, run along. Look. Could use a chicken parm here. Scene beralih kepada Terry yang baru keluar rumahnya. Ia pun tak sadar jika Sasa dan Lulu sedang mengintainya. Dan kalau sudah begini, pasti tahu Terry mau diapain. Dengan mudahnya, mereka berhasil melumpuhkan Terry yang kini tak bisa berkutik lagi. Lalu mereka berniat membawa Terry ke suatu tempat yang sudah direncanakan. Sesampainya di tengah hutan, kali ini Sasa sudah siap menjedor Terry yang sudah membuatnya sakit hati. Tentu Terry yang tak bisa melawan hanya bisa memohon untuk segera dilepaskan. Namun di sini Sasa terlihat ragu, karena sebenarnya Sasa bukanlah orang kejam, melainkan keadaan yang membuatnya seperti ini. I can't do this. He didn't do anything. Everybody. Di keesokan harinya, Sasa heran dengan teman barunya ini seperti tak merasa bersalah sedikit pun. Dan perlu diketahui saat Lulu masih kecil, ia pernah dijual oleh ayah tirinya kepada para pria hidung belang. Dari situlah, Lulu sangat benci terhadap pria yang suka melecehkan kaum perempuan. Dan masa lalu itu membuat Lulu menjadi psikopat yang selalu menghabisi para pelaku tersebut. My childhood was fine. Tentu saja atas pengakuan itu membuat Sasa harus waspada kepada teman barunya ini. Dan singkat cerita, Sasa yang sekarang jomblo membuatnya merasa sangat kesepian. Keadaan ini membuatnya butuh sandaran untuk menyembuhkan perasaannya. Dan saat melirik pria di belakangnya, wah, ganteng juga nih. Boleh kali ya? Ketika pulang ngampus, Sasa melihat pria bernama Stephen di parkiran. Dari tatapan mereka sepertinya saling suka. Demi bisa mengenal Sasa lebih dekat, Stephen mengajak Sasa untuk jalan-jalan ke pasar malam yang kebetulan ada di kotanya. Sure. Terlihat Sasa begitu menikmati kebersamaan dengan Stephen yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Meskipun hanya jalan-jalan tanpa harum manis dan martabak, tapi setidaknya ini bisa menghilangkan trauma setelah mengenal Terry. Singkat cerita, setelah seharian main, Stephen mengajak Sasa untuk datang ke pesta Halloween bersama temannya. Tentu saja ini kesempatan bagus untuk mengenal Stephen lebih jauh lagi. Setibanya di rumah, Sasa dikagetkan dengan keberadaan Lulu yang tiba-tiba nongol di hadapannya. Ia pun kepo kepada Sasa karena pulang tengah malam. Padahal Lulu sudah menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Namun di sini Sasa merasa risih karena Lulu terlalu mencampuri urusan pribadinya. Melihat sikap Sasa kepadanya, Lulu akan menemui pria yang barusan pergi bersama Sasa. Saat malam Halloween tiba, Sasa dan Stephen begitu sangat menikmati acara tersebut. Dan tanpa Sasa ketahui bahwa Lulu ikut ke pesta mereka dan entah apa yang akan ia lakukan. Bathroom? Oh, it's just down the hall. Saat Sasa pergi ke WC,
Stephen melihat Lulu yang cosplay jadi penari balet tapi dengan samurai di tangannya. Karena penasaran, Stephen pun mencoba menghampirinya. Setelah Sasa buang hajat, ia dikagetkan dengan Stephen yang sudah tewas dengan luka sayatan di badannya. Tentu Sasa punya firasat. Mungkin ini semua adalah perbuatan Lulu. Dan ketika Sasa pulang ke rumah, ia melihat sebuah samurai yang masih ada bercak darah. I'm sorry, baby. Dan benar saja pelaku tersebut adalah Lulu. Semua itu terjadi karena Lulu khawatir jika pria bernama Stephen akan melakukan hal buruk kepada Sasa. Karena ini sudah berlebihan, Sasa pun tak bisa tinggal diam. Akhirnya, Lulu sang psikopat tewas di tangan Sasa yang merupakan teman kerjanya ini. Setelah kejadian itu, Sasa masuk kerja lagi seperti biasa. Namun pada saat ia melihat pengunjung yang sedang bertengkar, tentu ini mengingatkan dengan masa lalunya dan berniat untuk membantu si wanita tersebut. Saat Sasa bertemu dengan wanita tadi, ia pun merasa tak tega melihat kesedihan yang menimpa gadis ini. Karena Sasa sudah muak dengan perilaku pria yang seperti itu, ia pun akan membantunya dengan hal yang mengerikan. Bagaimana dengan filmnya? Berawal dari kesedihan Sasa yang bertubi-tubi, tanpa sengaja ia bertemu dengan Lulu yang merupakan sang psikopat spesialis pada hidung loreng. Namun pada akhirnya, Lulu harus tewas di tangan Sasa. Dari sini kita mengetahui bahwa keadaan dan situasi bisa mengubah karakter manusia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir. Saya undur pamit, sekian dan terima kasih.